Kumbang pengebom hidup di tepi jalan dan taman. Banyak yang tak tahu senjata tersembunyinya. Ia terlihat tenang dan biasa saja. Tapi jika bahaya, ia semburkan zat kimia panas. Siang ia bersembunyi. Malam ia aktif dekat tanah kering dan bebatuan. Kumbang ini menakutkan. Tubuh kecilnya picu reaksi kimia singkat mirip ledakan mini. Ia campur dua cairan. Lalu semburkan tetesan panas berbunyi keras, lewat nosel ekornya. Ia bisa menembak beruntun, bagai menara kecil. Sasar mata atau mulut penyerang. Ia tampak seperti makhluk asing. Padahal ia kumbang bumi biasa. Kumbang pengebom terlihat sederhana. Panjangnya kurang dari kuku. Tubuhnya memanjang, kepala gelap. Sayapnya kemerahan dan sedikit berkilau. Ia berlari dekat tanah dengan kaki cepat berkuku. Sungut panjang membantunya bernavigasi di malam hari. Ia bersembunyi di bawah batu, kulit kayu, dan daun. Saat bahaya, ia menempel pada substrat dan diam. Ia punya nosel fleksibel di ujung perut. Nosel itu bisa berputar hampir penuh. Jadi ia membidik ke belakang, samping, dan bahkan atas tanpa berbalik. Ia terlindungi oleh cangkang padat dan mata besar. Ini menjadikannya pemburu gigi bagi serangga kecil. Kumbang pengebom membawa dua larutan dalam tangki terpisah di tubuhnya. Ia memasukkannya ke ruang reaksi hanya saat bahaya. Ia memulai reaksi dengan protein enzim khusus. Campuran langsung memanas, menjadi awan tetesan panas dan gas. Ia menyemprotkan awan ini dalam serangkaian impuls cepat. Setiap letupan diikuti dorongan, mendorong porsi baru. Ia memutar nosel dengan akurat agar tidak melukai diri. Lalu, ia mengenai moncong pemangsa dengan mudah. Dengan itu, ia menakuti semut, laba-laba, dan katak. Mereka biasanya mundur setelah serangan itu. Kumbang pengebom menyukai tempat hangat dan kering. Ini termasuk tepi ladang, lereng berpasir, hutan jarang, dan pinggir jalan yang banyak menyediakan tempat berlindung. Siang hari, ia bersembunyi di bawah batu, dahan, dan kulit kayu, tempat yang lebih lembab dan sejuk. Malamnya, ia keluar berburu. Ia memakan serangga kecil dan larva, membantu taman dan kebun tanpa bantuan kita. Ia ditemukan di banyak wilayah Eropa dan Asia Barat. Seringkali ia hidup dekat manusia, tanpa merugikan mereka. Ia mencoba lari dulu, dan tembakannya disimpan untuk kontak terdekat dengan musuh. Kumbang pengebom menyemprot impuls pendek, bukan arus. Kamar reaksi cepat buka tutup, mendinginkan campuran. Cara ini jaga jaringan, nosel, cangkangnya utuh, meski banyak semprotan. Otot perutnya arahkan semprotan sangat akurat. Ahli serangga pun terkesima. Semburannya berbunyi, berbau menyengat, picu panik pemangsa. Kumbang ini bukti evolusi ciptakan reaktor aman bagi dirinya. Pernahkah Anda melihat kumbang ini di alam dan menyemprot? Beritahu di komentar lokasinya. Kumbang pengebom sering dikelilingi legenda. Konon ia membakar rumput dan menyebabkan kebakaran. Namun, ia hanya menyemprotkan tetesan panas beberapa sentimeter. Ia tidak menciptakan api, meskipun luka bakarnya sangat menyakitkan bagi hewan kecil. Ia menakuti dengan bau seperti plastik terbakar, dan letupan keras. Karena itu, orang melebih-lebihkan kekuatannya. Ia tidak menyerang lebih dulu, dan hanya menggunakan senjatanya saat terancam. Ia adalah pembersih tanah yang penting. Kumbang pengebom mengejutkan ilmuwan. Rekaman kamera super cepat menunjukkan tembakan berdenyut. Ini seperti melalui katup mikro. Dia memberi ide bagi insinyur untuk alat penyemprot dan injektor medis. Dosis kecil akurat sangat penting. Dia juga menginspirasi pengembang sistem pemadam api, yang perlu menyemprotkan zat secara seri. Dia jadi contoh bagaimana observasi alam, mengarah ke teknologi berguna. Kumbang pengebom membuktikan bahwa bumi memiliki makhluk dengan teknik mirip alien. Dia kecil, namun pertahanannya akurat dan cerdas. Ingatlah, jaga tetangga mungil kita. Ini kanal makhluk bumi, berlanggananlah, akan ada lebih banyak monster. Sampai jumpa.